Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di CBH. Semoga dalam keadaan sehat buat teman-teman semua, apapun yang kalian lakukan, dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, di tengah hiruk pikuk, di tengah euforia Piala Dunia yang sudah memasuki 32 besar, semakin seru tentunya. Tapi di edisi kali ini kita singkirkan dulu keriuhan, keramaian, keseruan dari Piala Dunia untuk sementara aja. Jadi kita kali ini kembali menginjak tanah air ya. Dari Super League ini ada banyak isu-isu bursa transfer yang sangat menarik, walaupun tentunya bursa transfer masih atau liga masih akan dimulai cukup lama ya, bulan September. Jadi sekitar 2,5 bulan lagi sampai 3 bulan lagi. Tapi informasi ataupun berita-berita kabar soal transfer pemain ini sangat luar biasa ramai dan juga agak sedikit liar ya, terutama soal Peralta yang jadi ramai nih ya, karena ada plot twist gitu ya, karena tadinya dianggap dia sudah confirm bergabung dengan Persija Jakarta, dan ini sempat terucap oleh Sintayong ya sebagai pelatih baru Persija saat pengenalan dia di Jakarta International Stadium beberapa waktu lalu. Jadi ini bukan katanya JJ. JJ itu hanya secara fisik mentranslasikan apa yang dikatakan Sintayong ke dalam bahasa Indonesia, dan kemudian menyampaikan apa dalam bahasa Indonesia dari orang luar atau siapapun ke dalam bahasa Korea untuk STY. Dan di situ dia mentranslasikan soal Peralta. Ini ditanyakan oleh jurnalis kalau gue nggak salah, kemudian intinya dia bilang ya saya sudah dengar Peralta itu dikontrak gitu ya. Tapi ternyata terakhir ini rame nih di jagat sosial media, di berita dan di seluruh insan sepak bola Indonesia. Ternyata katanya ini juga masih belum jelas ya, katanya Peralta belum deal dengan Persija Jakarta. Konon katanya karena dia begitu laku dan jadi hot property di bursa transfer kali ini, sehingga harganya naik terus. Ini desas-desus ya, tapi sangat mungkin gitu. Jadi sudah deal dengan yang satu, misalnya 10M contoh, tiba-tiba yang lain nawar 15. Nah dia akhirnya bilang, jangan 10 deh, 15, karena yang sana juga nawar 15 gitu. Nah kalau ini nggak sanggup ya dia ke sana. Tiba-tiba dia ke sana misalnya, nanti yang sini nawar lagi atau yang klub lain, gue mau 16 nih gitu. Jadi um, ya ya begitulah seninya dari bursa transfer. Jadi kadang-kadang kalau belum sign atau belum here we go ya belum gitu ya. Nah, tentunya ini menarik untuk kita tunggu kemana Peralta akan berlabuh, karena ada tiga klub yang disanter disebutkan punya potensi untuk menggunakan jasa Peralta musim depan. Ya tentunya Persija di awal yang ternyata belum firm juga. Lalu ada Persib Bandung yang ya lumayan ini juga ya, operasi clandestine itu luar biasa ya, diem-diem tapi kemudian menyengat, termasuk kayak musim lalu kan Tom Hai, dan juga tentunya ada Dewa United. Jadi kita tunggu kemana sebenarnya Peralta akan berlabuh musim depan, apakah ke ke Persib, ke Persija, atau ke Dewa United. Nah itu yang pertama dari Peralta. Yang kedua soal info yang sangat akurat ini dari sebuah sumber yang selalu memberikan sumber yang sangat kredibel ke gua. Ada lalu lintas pemain yang hampir pasti merapat ke Pangeran Biru, ke Persib Bandung. Ini juara hat-trick, juara bertahan juga, dan juara 5 kali di era Indonesia sekarang yang modern. Dan dua pemain tersebut adalah pemain diaspora. Memang jauh-jauh hari gue sempat mendengar informasi bahwa akan ada pemain diaspora yang OTW. Dan ya tentunya dia memberikan kode orang ini RO. Nah, RO ya siapa lagi kalau bukan Raklar Oratmangun. Dan tentunya kalau kita singkirkan soal sumber tersebut, sebenarnya masuk akal juga. Masuk akal kenapa? Karena Igor Tolic ini kan boleh dikatakan titisannya Bojan Hodak. Jadi 11-12 lah, mungkin hanya berganti wajah mungkin ya. Dan kita tahu Bojan Hodak suka striker yang suka track back, yang mau bertahan juga. Dan Ragnar karakternya seperti itu, endurance-nya, stamina-nya, semangatnya juga luar biasa. Jadi bukan striker atau penyerang yang mantek di depan yang nunggu, tapi juga mau untuk ikut bertahan. Dan ini sangat disukai oleh game plan-nya Bojan Hodak, Yunto, Igor Tolic gitu. Jadi sangat masuk akal. Dan gua rasa tipikalnya mirip dengan striker-striker Persib zaman Bojan Hodak dulu kan, kayak William Barros, Berginhos, Ramon Tangke, yang ya itu tadi mungkin secara ketajaman klinikal nggak terlalu, tapi dia mau membantu
bertahan. Ini mirip dengan Ragnar. Dan kebetulan Ragnar pun per 30 Juni ini ya kontraknya akan habis dengan Dender FC yang terdegradasi yang juga miliknya konglomerat Indonesia yaitu Bank Siar Sitorus. Nah, ternyata ada satu lagi teman-teman yang juga on the way ke Liga 1 ke Persib Bandung. Ini adalah statusnya atau posisinya bek kanan dan sangat masuk akal juga, lagi-lagi terlepas dari sumber tersebut. Kita lihat kemasuk akalannya, make sense-nya adalah memang di area kanan. Kita tahu Persib sangat kurang bagus di sana, sering sekali dilapis oleh Kakang Rudianto, tapi ya Kakang bagus mungkin sebagai CB. Kalau menurut gua di kanan tuh intinya nggak terlalu firm lah Persib Bandung, sehingga pemain yang satu ini akhirnya ditangkan. Siapa dia? Dia adalah menurut sumber ini Sandy Walsh. Sangat masuk akal karena memang Persib ya yang gue bilang tadi, mereka membutuhkan pemain yang segar, pemain yang punya visi, punya fisik juga di area tersebut. Sandy Walsh ya kita tahu levelnya di Thailand pun dia mungkin nggak 100% reguler, tapi ia kerap main lah, kalaupun cadangan dia dari bangku cadangan. Kadang-kadang kalau memang ada rotasi dia juga akan tampil sebagai starter. Dan kemarin tentunya dia berkontribusi juga buat Buriram United dalam meraih treble winners. Jadi dia banyak main juga di Piala Liga, ada kesempatan di sana untuk dia. Dan di Liga pun sesekali dia juga tampil. Jadi ya lumayan untuk ukuran Super League. Ya dia level Thailand kan ada di atas kita ya liganya, bahkan ada berapa strip gitu ya. Jadi sangat masuk akal. Tentunya ini menunjukkan bahwa Persib Bandung seperti tahun lalu ketika orang berpikir wah mereka akan masuk gigi 1, akan melakukan regenerasi, ternyata tancap gas gigi 5. Sekarang pun begitu. Ketika kita berpikir mereka akan turun gigi ya, tapi ternyata mereka tetap tancap gas, tapi mereka bedanya memang agak lebih silent gitu loh. Dan kalau kita lihat dari profil para pemain yang datang ini, Ragnar, Sandy Walsh, kalau sekali lagi kalau benar-benar udah firm ya, maka memang profilnya pemain-pemain yang bisa compete di Asia levelnya. Tentunya along with Tom Hai dan juga Eleanor Renders yang tentunya punya pengalaman sangat luar biasa. Karena memang kalau gue sempat ngobrol dengan beberapa temen gue bobotoh, ya mereka bukan yang nggak pengen juga juara liga, pasti mereka punya ambisi juga. Cuman kayaknya mereka pengen coba yang lebih tinggi lagi, yaitu ACL 2 yang musim lalu menurut gue mereka agak kepleset ya. Ketika mereka kalah 3-0 di Thailand dengan Raja Buritan, ketika mereka main di GBLA ya mereka jadi susah untuk comeback dari 3-0 ya. Walaupun kalaupun lolos ketemu Gamba Osaka juga kelihatannya sangat sulit. Jadi target dari Persib gue yakin musim depan di ACL 2 mungkin bukan juara ya. Gue rasa itu sangat berat, bukan tidak mungkin tapi sangat berat. Gue rasa mereka bisa melangkah sejauh mungkin ke perempat final atau bahkan semifinal. Sebuah tahap yang mungkin dalam waktu berapa tahun lagi mereka akan berupaya untuk menjadi yang terbaik di ACL 2 gitu. Jadi itu sedikit aja update dari Super League, dari beberapa lalu lintas pemain dan juga ada beberapa plot twist soal Peralta yang membuat bingung. Kita tunggu saja ya kemana Peralta akan bergabung musim ini, salah satu pemain dan mungkin akan menjadi pemain termahal di sepanjang sejarah Liga Indonesia. Teman-teman semua terima kasih buat perhatiannya dan jangan lupa nyalakan lonceng ya supaya kalau ada update-update video terbaru kalian nggak ketinggalan. Sehat selalu, adios.